alamin. Dan untuk kita semua yang hadir, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, soleh-soleha, sehat sempurna, lahir batin, ditambah rezeki, dimudahkan urusannya, apapun hajatnya yang baik. Karomah barokah pengersa abaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada, bersyukur kita selalu mendapat petunjuk dari Syekh Mursyid untuk kita semua, dan petunjuk ini adalah petunjuk yang dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita semua melalui Syekh Mursyid. Karena Kanjeng Nabi Rasulullah SAW diutus untuk apa? Yaitu untuk membawa petunjuk dan agama yang benar. Sebagaimana dikatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia menunjukkan tentang Islam secara kafah, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Guru kita pengarsa Abah adalah seorang sufi yang mempunyai tugas melanjutkan perjalanan ini, yaitu dalam rangka udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam yang kafah, yang sempurna. Islam tidak hanya syahadat secara syar'i, juga secara hakikat kita pun menyaksikan, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kita semua berkeyakinan bahwa yang melanjutkan tugas daripada Rasulullah di tengah-tengah kita hari ini sebagai perpanjangan warasatul anbiya adalah Syekh Mursyid Aba Awas. Maka disinilah kita genggam erat, kuat, kita betul-betul niat betul bagaimana kita mendapatkan petunjuk dan agama yang benar. Dan itu kita syukuri, kita telah mendapat petunjuk yang benar. Kita telah on the track-nya. Petunjuk yang benar, agama yang benar, dan menunjukkan kepada Islam yang kafah. Maka Abah selalu mengatakan ketika kita talqin zikir, maka niatkan di hati kita udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam yang kafah. Di ayat selanjutnya dalam kitab Miftahus Sudur dijelaskan bahwa pengersa Abah Anom merujuk ayat selanjutnya di dalam kitab Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaumnya seorang rasul di antara mereka untuk apa? Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka, mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Disimpulkan oleh pengarsa Abah bahwa tugas Rasulullah adalah ada tiga. Yang pertama ilmu tauhid, maka muncullah ilmu akidah. Ilmu fikih, itulah ilmu syariah. Ilmu tasawuf, itulah ilmu akhlak. Ilmu tauhid adalah untuk apa? Li islahid dhamair, untuk memperbaiki hati. Ilmu fikih untuk apa? Li islahid dhawahir, untuk memperbaiki zahir. Ilmu tasawuf untuk apa?
li islahis saroir, untuk memperbaiki rasa. Jadi kalau kita ibadah, kita sholat, maka lahir kita diperbaiki oleh ilmu fikih. Tata cara kita takbir, tata cara kita berdiri, tata cara kita ruku, kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud, dan seterusnya sampai tihat akhir. Bacaan-bacaannya, termasuk wudhunya, tayamumnya, ini adalah untuk memperbaiki ibadah lahir, ibadah zahir. Itulah ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu yang mengajarkan memperbaiki hal-hal yang nampak diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tauhid untuk apa? Untuk memperbaiki hati kita, keyakinan kita. Kita tidak hanya ilmu yakin, tidak hanya ilmu yakin, tapi hakul yakin. Meyakini betul bahwa Allah Tuhan kita. Meyakini betul bahwa Syekh Mursyid adalah guru kita. Ini diajarkan di dalam ilmu tauhid. Kemudian tasawuf apa? Untuk memperbaiki saroir, rasa. Itulah tasawuf akhlak. Kita sudah diperbaiki batin kita, kita sudah diperbaiki lahir kita, dan selanjutnya kita perbaiki dengan tasawuf, itu adalah rasa kita. Terbayang kalau kita seandainya memakan makanan yang enak tapi nggak ada rasanya. Memakan buah-buahan yang enak tapi nggak ada rasanya. Kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, yang konon katanya begitu takjub luar biasa ciptaan Allah. Tetapi ketika datang, tidak ada rasanya. Duduk di pantai nggak ada rasanya. Duduk di pegunungan, pemandangan yang indah tidak ada rasanya. Menikmati makanan yang enak-enak tapi tidak ada rasanya. Secara syar'i, secara lahir, enak banget tuh makanan. Tetapi nggak ada rasanya. Nah sama juga kita beribadah. Kalau nggak ada rasanya, ya nggak nikmat. Sholat, kenapa orang kuat berlama-lama? Karena ada rasanya. Zikir, kenapa orang berlama-lama? Karena ada rasanya. Manakiban, kenapa orang kuat berlama-lama duduk? Karena ada rasanya. Orang puasa haji hari ini, kalau nggak ada rasanya, ya hanya putaran-putaran, jalan sana sini, lihat sana sini, bolak-balik sana sini. Hanya begitu saja. Karena memang itu aturan yang memperbaiki lahir tata cara kita ibadah haji atau umroh melalui ilmu fikih. Tapi nggak ada rasanya kalau kita tidak bertasawuf. Tetapi dengan tasawuf inilah kita betul-betul menyempurnakan ibadah lahir kita agar apa? Ada rasanya. Talqin zikir itulah yang memberikan rasa kepada kita semua dengan zikir jahar dan khaufi. Maka kita menjadi nikmat. Seperti makan nikmat. Seperti kita jalan-jalan, melihat pemandangan alam, laut dan sebagainya. Jadi nikmat. Itulah rasa. Apalagi kita beribadah kepada Allah. Karena manusiawi ada satu kebosanan. Di mana orang melakukan ritual yang terus-menerus ada kebosanan. Orang yang bolak-balik ke Baitullah, ke Mekah, Al-Mukarramah. Hari pertama, pertemuan pertama, ya mungkin Masya Allah. Tetapi kedua, ketiga, dan selanjutnya biasa saja. Kalau tidak punya rasa, maka disinilah tasawuf menyempurnakan rasa itu. Dan tugas daripada Rasulullah adalah apa? Untuk membawa tiga ilmu ini. Menanamkan yang tiga ini kepada kita semua. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ilmu fikih memperbaiki lahir kita, ilmu tauhid memperbaiki hati kita, tasawuf memperbaiki rasa kita. Itu yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah kepada umatnya, dan hari ini dilanjutkan pewarisnya guru kita. Meyakini bahwa guru kita membawa itu. Mengajarkan kepada kita tiga aspek ini. Abah, kita lihat secara mata visual kita, beliau ketika sholat, ketika tayamum, begitu indahnya fikihnya. Ketika takbirnya begitu indahnya, ruku begitu indahnya. Semua aktivitas yang lahir ketika beliau ibadah-ibadah,
maka begitu indahnya tayamumnya, wudhunya, sholatnya, baca Qur'annya, tartilnya, ilmu tajwidnya, makhorijul hurufnya, qiraatnya. Oh, Masya Allah. Nah, artinya Abah ini mengajarkan kepada kita, membawa kepada kita tidak hanya ilmu tasawuf saja, beliau pun ahli fikih. Secara ilmu tauhid, keyakinan beliau yang luar biasa. Hati beliau yang tulus, yang ikhlas. Beliau juga bagaimana keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada kebenaran. Beliau mengeluarkan maklumat-maklumat, tidak takut apa-apa, tidak khawatir apa-apa. Walaupun netizen tidak suka dan sebagainya, beliau tetap disitulah ketauhidan beliau yang luar biasa. Sebagaimana Bilal bin Rabah ketika dipaksa untuk tidak mengatakan ahad di padang pasir, diseret, panas, terik matahari, digenjet pakai batu yang besar, tetap dia mengatakan ahad, Allah yang Maha Esa. Pengersabah hari ini Masya Allah, luar biasa tauhidnya, keyakinannya atas kebenaran, keyakinannya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan maklumat-maklumat yang luar biasa kepada kita semua, yang semua orang terbelalak dan kaget. Walaupun di era sekarang, Masya Allah, banyak sekali yang tidak suka dan sebagainya. Tapi Abah tetap, inilah kebenaran. Inilah tauhid, sebuah keyakinan. Pengersa Abah juga secara ilmu tasawuf mengajarkan jelas ini. Memperbaiki rasa kita dengan zikir ini. Zikir ini memperbaiki semua rasa dalam ibadah kita, aktivitas kita. Sodakoh kita punya rasa. Sholat kita punya rasa. Zikir kita punya rasa. Toleransi kita sesama teman, sahabat ini juga punya rasa. Dalam aktivitas apapun, pekerjaankah, kita sebagai orang tua kah kepada anak-anak kita sebagai anak kepada orang tua kita, semuanya dikasih rasa. Karena apa? Di dalam diri kita, yaitu ditanamkan rasa itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat zikir, ismu, nama, zikrullah, ismu zikrillah yang ditanamkan di dalam hati kita, itulah rasa. Dua zikir inilah adalah ilmu tasawuf. Dua zikir inilah yang menjadikan rasa kita menjadi nikmat. Nah, jadi Bapak Ibu, ilmu Allah yang tiga macam ini, tiga jenis ini, diturunkan kepada Rasulullah, diwariskan kepada para warasatul anbiya, dan kepada kita semua diajarkan. Jadi kita berkeyakinan bahwa yang bisa melanjutkan untuk bagaimana membawa kepada tugas Rasulullah SAW, yaitu tilawah, taklim, tazkiyah, yang Abah Ano mengatakan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf, itu adalah guru kita pengersa Abah. Maka dikatakan di dalam kitab Miftahus Sudur, merujuk dari Al-Quran kembali. Qala Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini dakwah. Dakwah ilallah ala basyirah. Ini adalah dakwah ma'rifat. Dakwah yang menjadikan orang punya rasa. Jadi jelas kalimatnya. Ad'u ilallahi ala basyirah. Basyirah itu mata batin. Artinya dakwah yang mengajak kepada ma'rifat. Dakwah yang mengajak kepada kesucian jiwa. Dakwah yang mengajak kepada kesucian jiwa, dakwah yang mengajak orang kenal Allah, dakwah yang mengajak orang mata batinnya terbuka adalah dakwah Rasulullah SAW. Jadi bisa dikatakan, kalau ditanya, apa itu dakwah Rasulullah? Dakwah yang seperti apa? Dakwah yang menjadikan umatnya ma'rifatullah. Dakwah yang menjadikan umatnya, menjadikan kesucian jiwa. Dakwah yang menjadikan umatnya terbuka mata batinnya, basyirohnya. Nah, inilah tasawuf. Jadi, dakwah Rasulullah, dakwah tasawuf. Dan ini
diteruskan kepada guru kita pengersabah, yaitu dakwah yang mengajak kepada ma'rifatullah, dakwah yang mengajak kesucian jiwa, dakwah yang mengajak untuk bagaimana terbukanya mata batin kita. Itulah dakwah Thariqah Qonisyabadiyah Marsyallah Sinarasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk kita semua. Diistiqomahkan, disehatkan, banyak rezeki, dimudahkan urusan dengan karomah barokah abaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.